Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama tusalli wa yasumuna kama tasumu ayatiya ahaduna syahwatan wa yakuna lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi wizran fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Hadirin, hadis diriwayatkan dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan banyak membawa pahala. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini keluhan para sahabat yang miskin, terutama sahabat Ansor. Lalu Nabi SAW yang mulia bersabda, Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih terdapat sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar atau mencegah kemungkaran adalah sedekah, bahkan berhubungan suami istri adalah sedekah. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang melampiaskan syahwatnya, maka ia mendapat pahala sedekah di dalamnya? Rasulullah bersabda, bagaimana menurut kalian jika kalian melampiaskan syahwat di tempat yang haram? Bukankah itu adalah dosa karenanya? Maka begitu juga jika kalian melampiaskan syahwat di tempat yang halal, maka ia mendapat pahala sedekah karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga di hadis nomor ke-26, Rasulullah SAW bersabda dengan nada yang atau dengan redaksi yang kurang lebih sama. Qala Rasulullah SAW, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yaumin tatla'u fihi syams, ta'dilu baina isnayn sadaqatun, wa ta'inur rajula fi dhabati wa milahu alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'atun sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau berlaku adil kepada kedua orang tua adalah sedekah. Engkau membantu seseorang dengan hewan kendaraannya, atau engkau mengangkatkan barang milik seseorang di atas kendaraannya, atau engkau mengangkat perabotannya di atas hewan kendaraannya, itu adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju sholat adalah sedekah. Dan apa yang engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, apakah itu duri dari jalan, itu adalah juga sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa yang datang dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lihat dialog yang pertama hadis itu, bagaimana Rasulullah SAW dengan penuh bijaksana menanggapi berbagai kondisi yang ada di masyarakatnya dengan mendatangkan selalu kebaikan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, dan juga menenangkan perasaan mereka yang bertanya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat di Madinah, kaum Ansor dan kaum Muhajirin sudah dipersaudarakan. Kaum Muhajirin dengan pengalamannya dengan berniaga, memang di antara mereka banyak sekali yang telah sukses. Namun tidak sedikit kaum Ansor, sahabat Nabi, di antara mereka masih ada yang kekurangan. Ketika melihat bahwa orang-orang sahabat-sahabat yang kaya mampu bersedekah dengan kelebihan hartanya, para sahabat terutama yang miskin, dia merasa iri. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh saudaranya yang kaya, saudaranya yang memiliki kelebihan harta. Karena itu mereka mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka melakukan kebaikan seperti kami, sholat, puasa, tapi dia bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah dengan kelebihan. Dan jawaban Rasulullah yang luar biasa, jawaban yang selalu menenangkan, jawaban yang memberikan perasaan yang bahagia pada jiwa, pada mereka yang bertanya itu, dengan jawaban yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa, bukankah Allah telah menjadikan padamu semua kebaikan, yaitu setiap tasbih, tahmid, kemudian tahlil, takbir, itu adalah sedekah bagi kalian. Walaupun setelah itu kemudian orang-orang sahabat yang kaya pun juga melakukan hal yang sama, Rasulullah memberikan jawaban, sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan taraf yang dimilikinya. Hadirin, hadis ini memberikan pelajaran yang banyak sekali kepada kita. Bahwa yang pertama, betapa indahnya apabila seorang pemimpin mampu memberikan perasaan yang menenangkan kepada umatnya. Dengan jawaban seperti itu, maka sahabat-sahabat yang dalam kekurangan, dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kebahagiaan karena jawaban Rasulullah yang seperti itu. Bahwa bagi orang yang miskin pun Allah SWT menyediakan banyak pintu kebaikan, banyak pintu sedekah bagi mereka, yang nilainya bisa jadi tidak akan kalah dengan sedekah dalam bentuk harta. Inilah jawaban seorang pemimpin. Terlebih tentunya jawaban seorang pemimpin yang faham terhadap agama, yang faham terhadap pokok-pokok agama, akan mampu memberikan jawaban yang menenangkan semuanya. Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban kemudian sambil menyalahkan orang yang fakir, mengapa kamu fakir, kamu enggak bekerja keras sehingga kamu tidak mendapatkan harta. Enggak begitu jawabannya. Tapi jawabannya adalah, sesungguhnya Allah memberikan kebaikan pada setiap kalian. Baik yang miskin juga Allah memberikan kebaikan. Hadis ini dapat menjadi pelajaran penting bagi kita. Demikian kita di dalam mensikapi masyarakat, dalam mensikapi kondisi, sehingga mampu memberikan ketenangan, kebahagiaan jiwa, menenangkan perasaan setiap mereka, namun dengan benar, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa demikian para sahabat itu begitu bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Para sahabat itu bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sampai-sampai mereka itu tidak pernah mau kalah. Dia iri dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Demikianlah sikap para sahabat. Begitu semangat, begitu berambisi untuk banyak melakukan kebaikan. Sehingga tidak pernah puas untuk kebaikan yang dia lakukan. Dia terus bersemangat, apa yang bisa dilakukan lagi. Ini bentuk dari salah satu karakter para sahabat. Itu adalah selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia ingin bisa melakukan kebaikan, bahkan kalau bisa lebih baik dari yang dilakukan oleh yang lain. Sehingga para sahabat yang dalam kondisi ekonomi yang kurang ini pun, mereka tetap ingin melakukan kebaikan yang banyak, kalau seandainya tentunya Allah memberikan kelebihan. Inilah hadirin hal yang patut kita contoh. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan. Kalau setiap muslim berusaha untuk memberikan kebaikan, sehingga
kita bisa melahirkan kebaikan yang banyak, sehingga terjadi surplus kebaikan. Itulah maka Islam itu akan muncul menjadi rahmat bagi alam. Kemudian yang ketiga hadirin, hikmah dari hadis ini adalah bahwa Allah memberikan keleluasaan yang banyak sekali. Bentuk keleluasaan Allah serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang disediakan bagi hambanya. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sedekah itu tidak mesti dalam bentuk harta. Istilahnya, jangan menunggu kaya baru kemudian bersedekah. Jangan hanya bercita-cita bersedekah itu. Bersedekah itu bisa dilakukan pada kondisi kapanpun. Seperti kata Rasulullah tadi, dalam keadaan miskin pun bisa bersedekah. Kenapa? Yaitu dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mencegah orang dari berbuat maksiat, mengingatkan orang untuk tidak berbuat maksiat, mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian berkata baik, semuanya bernilai sedekah hadirin. Jadi inilah menunjukkan betapa luasnya pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita akan berbuat baik nanti setelah kaya. Karena nanti itu belum tentu. Nanti itu belum pasti. Tapi sekarang inilah yang pasti, yaitu begitu luasnya bentuk kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, hikmah atau pelajaran keempat adalah bahwa semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis sedekah yang bukan harta. Pertama, ada sedekah yang bukan harta yang dampaknya pada orang lain. Jadi ada dua sedekah yang bukan harta. Pertama adalah yaitu sedekah yang dampaknya tidak hanya pada dirinya tapi pada orang lain. Contohnya tadi adalah kata Rasulullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mengingatkan orang, menasihati orang, menyingkirkan penghalang duri dari jalan, berkata baik, itu semua bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sedekah yang bukan harta tapi akan berikan dampak kebaikan bagi orang lain. Bahkan seorang sahabat mengatakan bahwa sedekah bukan harta bisa-bisa lebih baik dari harta apabila sedekah harta itu diiringi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Allah SWT bersabda, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa perkataan yang baik, perkataan yang lembut itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan pemberinya. Ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya pintu-pintu sedekah. Kemudian sedekah yang bukan harta yang kedua, yaitu adalah bentuk sedekah yang bermanfaat lebih banyak pada dirinya. Apa itu contohnya? Yaitu contohnya adalah zikir. Kita mengucapkan kalimat tasbih, kemudian tahmid, takbir, tahlil. Memang lebih banyak pada dirinya. Karena zikir-zikir seperti ini akan memberikan dan akan mampu mensucikan jiwa-jiwa orang yang melakukannya. Karena itu betapa banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, dan kalimat tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah, yang mengucapkannya adalah kebaikan. Dan lebih banyak memang dampak kebaikan itu pada dirinya, yaitu Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Banyak sekali hadis. Mungkin para jamaah bisa membaca di dalam syarah dari hadis arba'in ini, begitu luasnya berkaitan dengan manfaat zikir ini bagi mereka yang menjalaninya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah atau pelajaran yang kelima dari hadis ini,
bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan yang mubah, yang boleh, bahkan sampai menyalurkan syahwat sekalipun, tetapi di tempat yang disyariatkan oleh Allah SWT itu bernilai sedekah. Ini yang luar biasa. Betapa indahnya agama ini, betapa indahnya Islam ini, apabila kita melakukannya, menjalaninya dengan memahami syariatnya. Sehingga hal yang kita anggap mubah bisa menjadi ibadah. Makan misalnya, makan itu hanyalah mubah. Tapi kalau kita makan dengan cara yang benar, mengikuti aturan yang benar, maka dia bernilai sedekah. Termasuk tadi sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, apakah bernilai sedekah orang yang melampiaskan syahwat? Rasulullah dengan tangkas menjawab pertanyaan itu. Bagaimana kalau syahwat itu disalurkan pada yang haram? Tentunya itu adalah dosa. Demikian pula apabila disalurkan pada yang dihalalkan, maka itu bernilai pahala bagimu. Subhanallah. Demikian luasnya dan demikian indahnya Islam ini bagi mereka yang faham. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memupuk kebaikan dalam hari-hari hidup kita. Kemudian hadirin, hadis ini juga memberikan pelajaran berikutnya, bahwa itulah Allah menyediakan di dunia ini selalu ada dua golongan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada laki-laki, ada perempuan. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang kaya itu tidak dicela oleh agama, tapi orang yang miskin juga bukan orang yang hina di dalam agama ini. Hadis ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang kaya tapi bersyukur, sama nilainya dengan orang-orang yang miskin tapi sabar dalam kemiskinan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan itu memang seperti itu. Adanya yang kaya dan adanya yang miskin akan menjadi sarana bagi dua-duanya untuk memupuk amal soleh. Bagi yang kaya adalah menjadi sarana adanya orang miskin untuk banyak mendapatkan pahala. Tapi bagi yang miskin, maka sabar, tidak menampakkan kemiskinannya, tidak memamerkan kemiskinannya, karena dia sabar atas ujian dari Allah, juga pahala baginya. Subhanallah. Inilah indahnya agama ini. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa bersedekah adalah bagian yang sangat-sangat penting di dalam agama ini. Sampai-sampai Rasulullah di dalam hadis yang ke-26 tadi menegaskan bahwa setiap manusia, setiap persendian manusia, dia wajib bersedekah sampai matahari ini terbenam atau sampai dia meninggal. Selama matahari terbit, maka wajib kita bersedekah. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa bersyukur kepada Allah itu kewajiban setiap hari. Kita harus mensyukuri atas nikmat Allah berupa nikmat kesehatan ini. Karena sehat inilah kita bisa melakukan apapun. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat sehat, dari nikmat waktu luang, dari nikmat kesempatan. Karena itu hadis ini menekankan bahwa setiap manusia begitu memasuki hari berikutnya, ucapan yang harus diucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Kemudian yang ada dalam diri kita adalah kita berdoa, moga-moga hari ini banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Itulah doa kita tiap hari. Ya Allah, moga-moga hari ini banyak kebaikan yang bisa saya lakukan. Karena memang kewajiban setiap persendian ini untuk bersedekah. Bentuk sedekah begitu banyak tadi. Sampai melangkahkan kaki menuju sholat, sedekah. Menyingkirkan
hal-hal yang menyulitkan orang lain bersedekah. Sampai menjaga fasilitas umum itu adalah bersedekah. Memelihara fasilitas umum itu bersedekah. Inilah bentuk bersedekah. Kenapa? Karena memang di antara nikmat Allah yang sudah pasti kita terima itu adalah nikmat sehat. Karena itu berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah SWT di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, itu kan 33 kali Allah memberikan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hadirin, pertanyaan ini adalah karena apa? Karena memang nikmat itu hakikatnya sudah kita terima. Sehingga kita tidak mungkin mendustakan nikmat. Allah mengatakan, bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 mata? Sehingga seorang ulama Fudail bin Iyad dia mengatakan, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk meyakini akan Allah, untuk memperkuat iman Allah cukup. Coba kamu benamkan mata beberapa menit dan jalanlah. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan mendapatkan celaka. Itulah nikmat mata. Allah memberikan pada kita semuanya. Mata, telinga, kaki, tangan. Belum organ yang dalam tubuh ini yang demikian luar biasa, yang demikian rumitnya. Layakkah kita mendustakan nikmat? Nikmat itu sudah ada dan sudah kita terima. Makanya Allah bertanya, nikmat mana yang kamu dustakan? Karena itu kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu dengan mensedekahkan, yaitu menggerakkan tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Bekerja yang baik. Dan semua gerakan badan kita bernilai sedekah. Manakala gerakan badan itu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan sebaliknya. Langkah-langkah kita menambah maksiat dan dosa, na'udzubillah, itu yang akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini juga banyak sekali yang meriwayatkan bahwa memang di dalam satu hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa persendian tulang manusia itu ada sekitar 360 persendian. Karena itu layak kalau Allah mewajibkan setiap hari kita untuk bersedekah. Karena Allah telah mengeluarkan kita awalnya dari kondisi yang tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal basar wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, kata Allah di dalam surat An-Nahl. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita begitu keluar dari perut kita, perut ibu kita, tidak tahu apa-apa kita ini, dari rahim ibu kita. Kemudian wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah, lalu Allah melengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, pelajaran dari hadis ini juga bahwa termasuk bersedekah itu adalah yaitu menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Itu adalah sedekah. Karena itu pada saat kita tidak bisa memberikan apa-apa karena tidak punya apa-apa, maka sedekah terbaik adalah menahan diri, menahan lisan kita. Karena itu wal kalimatut thayyibah shadaqatun, kata Rasulullah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Bahkan kalimat yang baik itu salah satu tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka menjaga lisan kita itu adalah sedekah. Demikian juga menjaga tangan kita itu adalah sedekah. Dalam hadis beberapa tahun yang lalu saya sampaikan juga melalui mimbar ini bahwa kita sebagai manusia tentu kalau kita tidak suka disakiti, maka janganlah menyakiti orang lain. Kalau tidak suka kita ditipu, maka janganlah menipu orang lain. Kalau kita tidak suka orang lain berkata kasar kepada kita, maka janganlah kita berkata kasar pada orang lain. Demikianlah bahwa ternyata menahan lisan dan lidah, menahan lisan, menahan tangan, dan menahan anggota badan kita itu adalah
sedekah. Karena kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu untuk menahan diri. Kita telah berpuasa dan inti dari berpuasa adalah sebetulnya menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dibolehkan, bukan menahan diri dari hal yang diharamkan, karena itu sudah pasti. Tapi puasa yang paling baik adalah, yang paling penting itu adalah kita dididik oleh Allah untuk menahan diri dari hal-hal yang dibolehkan sekalipun. Kemudian pelajaran berikutnya adalah yaitu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu mendamaikan orang yang berselisih, terutama saudara yang berselisih. Dan itu adalah bernilai sedekah yang luar biasa. Mendamaikan saudara, memupuk persaudaraan itu adalah juga sedekah yang tidak terhingga. Dan terakhir para hadirin, dua hadis ini mendidik kita agar kita menjadi makhluk-makhluk yang soleh secara sosial, bahwa ternyata menahan diri dan melakukan kebaikan dalam semua hal adalah bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan sehingga semakin membuat kita bersemangat. Allah telah menyediakan begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Allah telah menjadikan begitu banyak sedekah, menyebarkan kebaikan, bahkan menyebarkan salam dan memberikan salam kepada saudaranya dengan senyum adalah sedekah. Idkhalus surur sedekatun. Bahkan Rasulullah mengatakan mereka yang menanam tanaman kemudian berbuah dan buah itu dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, maka itu semua bernilai sedekah sampai hari kiamat, sampai tanaman itu terlihat dengan baik. Banyak sekali hadis yang menekankan seperti itu, bahwa ternyata memelihara kebaikan, memaintain kebaikan, bahkan menjaga kebaikan yang sudah ada di masyarakat kita ini adalah kebaikan dan bernilai sedekah, termasuk menjaga fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat adalah sedekah. Moga-moga Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.